Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Aprija Malaka Rismita dengan NIM 20029003. Saya Dila Fauzia dengan NIM 220291129. Saya Fauzia Ali Farafi dengan NIM 220290111. Dan teman kami yang tidak hadir saat ini, Anissa Nurul Azhara dengan NIM 220292123. Baik, di video kali ini kami akan mempresentasikan laporan media pembelajaran yaitu Questionnaires atau batang kuesioner, di mana media ini merupakan mata kuliah media pembelajaran matematika yang diampu oleh Bu Lisa Gustiamanda, SPD MPD. Simak videonya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang laporan media pembelajaran batang kuesioner. Latar belakang akan dijelaskan oleh Zara. Kepada Zara dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan. Yang pertama yaitu latar belakang. Matematika sebagai ilmu yang universal merupakan bidang ilmu yang sangat berperan aktif seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Matematika merupakan muatan pelajaran yang kurang diminati oleh sebagian siswa. Mereka beranggapan bahwa mata pelajaran tersebut terlalu sukar dan rumit untuk dipahami dan dipelajari. Siswa memiliki anggapan bahwa mata pelajaran matematika harus dikerjakan serius dan harus memiliki tingkat hafalan yang tinggi untuk mengerjakannya. Dalam hal ini, menimbulkan anak menjadi tertekan sehingga hasil belajar anak menurun. Pada dasarnya, dalam pembelajaran matematika, guru harus menggunakan media untuk mempermudah siswa dalam memahami materi dan konsep sehingga hasil belajar tidak menurun. Peserta didik biasanya di sekolah hanya diberikan konsep atau teorema yang sangat abstrak oleh guru. Karena itu, pemahaman peserta didik terhadap materi suatu cenderung rendah. Oleh karena itu, kami membuat suatu media pembelajaran yang dapat digunakan pada saat guru menerangkan materi mengenai kuesioner. Media batang kuesioner adalah media pembelajaran yang dikategorikan sebagai alat peraga dalam proses pembelajaran matematika untuk materi menghitung perkalian dan dari bilang-bilangan. Media batang kuesioner ini didesain khusus untuk membantu siswa agar lebih mudah menyelesaikan operasi hitung perkalian sehingga dapat memahami konsep dari perkalian. Dengan adanya alat peraga ini dapat menginovasi media dan metode yang ada pada sebelumnya. Yang kedua, selanjutnya yaitu tujuan. Peserta didik mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada pecahan dengan baik dan benar. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Zara. Selanjutnya, pembahasan yang akan dijelaskan oleh Tata. Kepada Tata dipersilahkan. Jia Lipa. Oh ya, maaf. Kepada Jia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya bab 2 yaitu pembahasan A. Kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kompetensi dasarnya yaitu 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Indikator pencapaian kompetensi yang diperoleh dari media batang kuesioner ini yaitu ada 4. Yang pertama 3.21 3.2.1 menghitung penjumlahan bilangan pecahan. 3.2.2 menghitung pengurangan bilangan pecahan. 3.2.3 menghitung perkalian bilangan pecahan. 3.2.4 menghitung pembagian bilangan pecahan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dila Fauzia. Selanjutnya, alat, bahan, dan cara pembuatan media akan dijelaskan oleh Tata. Kepada Aprija, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya itu alat dan bahan yang digunakan untuk
membuat batang kuesioner ini, pertama itu ada karton jerami, kedua kertas marmer, ketiga origami, keempat lem, kelima double tip, keenam gunting, ketujuh pulpen atau pensil, dan ke-8 penggaris. Dan untuk alat dan bahannya ini bisa dilihat pada foto di atas. Next. Dan untuk cara pembuatan medianya itu yang pertama, buat garis sesuai ukuran batang yang telah ditentukan. Di mana tiap ukuran batangnya ini berbeda-beda dari 1 sampai 10. Next. Kedua, gunting karton jerami sesuai dengan garis yang sudah dibuat. Ketiga, jika sudah tergunting semua, tempelkan double tip pada sisi batang. Yang keempat, lalu lepaskan double tip, kemudian tempeli batang ke kertas origami atau kertas marmer. Yang kelima, lipat origami hingga semua batang tertutup. Dan yang keenam, kemudian tempeli batang dengan angka yang sesuai. Ketujuh, tempelkan papan kuesioner dengan huruf kuesioner rods. Dan yang ke-8, media batang kuesioner siap digunakan. Sekian penjelasan cara pembuatan dan alat bahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Prija. Baiklah, selanjutnya aturan penggunaan batang kuesioner akan dijelaskan oleh Dila Fauzia. Kepada Dila Fauzia, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya adalah aturan penggunaan batang kuesioner. Pertama, aturan penjumlahan. Jika pecahan yang dijumlahkan sudah memiliki penyebut yang sama, maka langsung jumlahkan pembilangnya. Kedua, jika pecahan yang dijumlahkan memiliki penyebut yang berbeda, maka terlebih dahulu samakan penyebutnya, yaitu dengan mempertemukan ujung penyebut pecahan pertama dengan pangkal penyebut pecahan kedua. Jika sudah sama, cari batang yang senilai dengan pertemuan ujung dan pangkal kedua penyebut dari soal tersebut. Setelah itu, cari pecahan yang senilai dengan soal, tapi penyebutnya menggunakan penyebut yang didapat pada pertemuan ujung dan pangkal tersebut. Jika sudah dapat pecahan senilai dari masing-masing pecahan tersebut, langsung saja jumlahkan pembilangnya. Kedua, aturan untuk pengurangan. Yang pertama, jika pecahan yang dikurangkan sudah memiliki penyebut yang sama, maka langsung kurangkan pembilangnya. Kedua, jika pecahan yang dikurangkan memiliki penyebut yang berbeda, maka terlebih dahulu samakan penyebutnya, yaitu dengan mempertemukan ujung penyebut pecahan pertama dengan pangkal penyebut pecahan kedua. Jika sudah sama, cari batang yang senilai dengan pertemuan ujung dan pangkal kedua penyebut dari soal tersebut. Setelah itu, cari pecahan yang senilai dengan soal, tapi penyebutnya menggunakan penyebut yang didapat pada pertemuan ujung dan pangkal tersebut. Jika sudah dapat pecahan senilai dari masing-masing pecahan tersebut, langsung saja kurangkan pembilangnya. Ketiga, aturan untuk perkalian. Pertama, kalikan pembilang pecahan pertama dan pembilang pecahan kedua. Kedua, kalikan penyebut pecahan pertama dan penyebut pecahan kedua. Aturan untuk pembagian. Yang pertama, perhatikan pecahan kedua pada operasi pembagian. Kedua, tukar posisi pecahan kedua pada operasi, yaitu pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Ketiga, setelah ditukar posisinya itu, tukar tanda operasi dari tanda bagi menjadi tanda kali. Keempat, lakukan sesuai aturan perkalian, yaitu kalikan pembilang pecahan pertama dengan pembilang pecahan kedua. Lalu kalikan penyebut pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Sekian aturan yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Jia. Baiklah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran batang kuesioner yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, kelebihannya adalah mengembangkan kemampuan berhitung pada anak
2. Memudahkan dalam menyelesaikan persoalan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 3. Mudah dalam pemakaian, menambah kesenangan anak untuk bereksperimen dan bereksplorasi. 4. Aman, tidak mengandung unsur yang bahaya. 5. Dapat digunakan secara individual, kelompok, dan klasikal. 6. Warnanya menarik. 7. Bahan dan alat mudah diperoleh dan dapat dipakai berkali-kali. Kekurangan dari media pembelajaran batang kuesioner ini adalah yang pertama, mengoperasikan hitung dengan menggunakan media batang kuesioner ini tidak bisa menggunakan angka minus. Yang kedua, jumlah angka terbatas. Semakin besar, maka semakin panjang media batangnya, sehingga akan sulit bagi siswa untuk menggunakannya. Penutup. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa media batang kuesioner dapat memberikan pengaruh yang positif pada kemampuan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan 1-10. Didapatkan lebih banyak kelebihan yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran ini antara lain mengembangkan kemampuan berhitung anak, memudahkan dalam menyelesaikan persoalan penjumlahan, mudah dalam pemakaian, dan menambah kesenangan anak. Lanjut, Sir. Namun, di satu sisi, media pembelajaran ini masih memiliki beberapa kekurangan yang bisa kita perhatikan agar dampaknya tidak terlalu signifikan bagi proses pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran ini. Saran. Adapun saran terhadap media batang kuesioner ini antara lain, pertama, diharapkan media ini dapat digunakan dalam proses pembelajaran matematika dan siswa menggunakan media ini bisa paham dengan materi yang diajarkan. Yang kedua, semoga siswa yang menggunakan media ini bisa mengajarkan kepada yang lainnya dan bisa menciptakan media yang baru untuk kesuksesan pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, dan semoga dengan adanya media ini siswa menjadi lebih semangat dalam belajar matematika. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan contoh soal tentang penjumlahan. Nah, di sini ada 7/4 ditambah 5/4. Nah, aturannya adalah apabila penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi, penyebutnya udah sama nih. Jadi, kita tinggal taruh satu penyebut saja. Satu penyebutnya ada. Nah, setelah itu kita cari batang yang hasil panjangnya sama dengan 7 ditambah 5. Masih kurang kan? Nah, kita cari lagi. Nih, kalau 3 kepanjangan kan? Berarti yang kurang dari 3. Nah, jadi hasil 7 ditambah 5 hasilnya 12. Hasil penjumlahan dari 7/4 ditambah 5/4 tadi hasilnya 12/4 bisa senilai dengan 3/1 atau 3 aja. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan satu contoh soal lagi. Nah, di sini ada 3/4 ditambah 4/6. Nah,
Kita samakan dulu penyebutnya dengan cara kan 4 sama 6 nih. Nah, ujungnya kan belum sama nih. Kita pertemukan ujungnya sama ujungnya, ujung 4 sama ujung 6 sampai dia sejajar. Nah, kita tambah dulu 4. Nah, kurang 6 kan? Nah, kita tambah 6 lagi. Nah, kurang lagi 4-nya kan? Kita tambah 4-nya lagi. Nah, udah sama kan? Nah, kita cari nilai batang yang sama dengan ini, yaitu 10 tambah 2, 12. Jadi, penyebutnya yaitu 12. Nah, udah kan? Nah, satu lagi. Begini aja lah. Nah, sekarang kita cari pembilangnya lagi. 12 dibagi 4 tadi berapa? 3 kan? Nah, jadi 3 dikali 3 kali 3 dikali 3 hasilnya 9. Sama dengan yang tadi, 12 dibagi 6 hasilnya 2 kan? Soalnya ada 2 batang tadi. Jadi 4 ditambah 4 hasilnya 8. Nah, sekarang udah sama kan? Udah berubah juga pembilangnya karena penyebutnya udah sama. Jadi tinggal kita tambahkan saja pembilangnya tadi. Nah, hasilnya 17 per 12. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengurangan. Dan bisa kita kasih contoh soal seperti di bawah ini, 9/5 dikurang 6/5. Jadi karena penyebutnya sama-sama 5, maka kita ambil 1. Kita ambil 1 5. Jadi 9 dikurang 6/5. Jadi kita kurangkan 9 dikurang 6. Karena sisanya 3, jadi kita tambahkan 3. Kita menambahkan 3, maka hasil dari 9/5 dikurang 6/5 adalah 3/5. Jadi hasil dari 9/5 dikurang 6/5 adalah 3/5. Baik, langsung saja ke contoh soal saya yang kedua, yaitu 3/5 dikurang dengan 2/4. Nah, jadi langsung saja, kan 5 sama 4 kan penyebutnya kan beda. Nah, jadi 5 kita kalikan dulu dengan 4. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi penyebutnya 20. Nah, terus 20 kita kalikan dengan kita bagi dengan 5 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12.
Terus habis itu 20 dibagi dengan 4 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi hasil di bawahnya yaitu 12 kurang 10 per 20. 12 dikurang 10 per 20. Jadi habis itu kita kurangin 12 dikurang 10. Kita pakai metode pengurangan seperti biasa. Jadi kita pakai kan 12 dikurang 10. Jadi kita mengambil 2 lagi untuk mencukupi 12. Jadi hasilnya yaitu dapat kita peroleh hasil yaitu 2 per 20. Jadi sekian materi dari saya. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan contoh soal mengenai perkalian. Di sini Ibu ada soal yaitu 2 per 3 dikali 1 per 2. Nah, untuk perkaliannya ini kita juga mempunyai aturan, di mana aturannya itu ada 2. Yang pertama, pembilang dikali pembilang. Dan untuk aturan yang kedua yaitu untuk penyebut dikalikan dengan penyebut. Jadi untuk penyelesaiannya, pertama kita kalikan yaitu 2 dikali 1. Jadi kita kalikan 2-nya sebanyak 1 kali. Sehingga diperoleh hasil dari 2 dikali 1 yaitu 2. Selanjutnya kita kalikan penyebutnya yaitu 3 dikali 2. Maka 3-nya itu sebanyak 2 kali. Nah, kita cari batang yang panjangnya sama dengan 3 ditambah 3, yaitu batang berwarna hijau tua yang berangka 6. Sehingga hasil dari perkalian 3 dikali 2 yaitu 6. Maka diperoleh hasil dari 2 per 3 dikali 1 per 2 yaitu 2 per 6. Nah, 2 per 6 ini senilai dengan 1 per 3. Sekian penjelasan contoh soal perkalian dari Ibu. Semoga mengerti. Oke, untuk contoh yang kedua itu Ibu ada soal 8 per 5 dikali 3 per 6. Nah, sesuai dengan aturannya, yaitu yang pertama tadi, kalikan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Pertama kita kalikan 8 dikali 3, maka 8-nya itu 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kita cari panjang batang sesuai dengan 8 ditambah 8 ditambah 8. Kita letakkan di sini batang berwarna oranye yaitu 10. Kemudian kita letakkan lagi. Dan ternyata masih kurang. Kita cari batang yang panjangnya menutupi ini, yaitu batang berwarna ungu. Sehingga hasil 8 ditambah 8 ditambah 8 itu sama dengan 10 ditambah 10 ditambah 4, yaitu 24. Nah, untuk selanjutnya kita kalikan penyebutnya, yaitu 5 dikalikan dengan 6, yaitu jadinya 5-nya ini sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6. Nah, kita cari panjang batang yang sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Itu kita letakkan batang berwarna orange. Ternyata masih kurang. Kita letakkan kembali batang orange. Dan ternyata juga masih kurang. Kita letakkan lagi batang yang menutupi panjang ini, yaitu kita letakkan kembali batang orange. Sehingga hasil dari 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 itu sama dengan 10 ditambah 10 ditambah 10, yaitu 30. Maka hasil dari 5 dikali 6 tadi yaitu 30. Sehingga diperoleh perkalian dari soal dari 8/5 dikali 3/6 yaitu 24/30. Nah, 24/30 ini senilai dengan 4/5. Jadi hasil dari 8/5 dikali 3/6 yaitu 4/5. Baiklah anak-anak, Ibu di sini akan menjelaskan contoh soal tentang operasi pembagian. Di sini Ibu memiliki soal 5/4 dibagi 3/2. Nah, aturan dalam operasi pembagian ini kita lihat pecahan keduanya. Nah, kita tukar posisi pecahan keduanya. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Setelah ditukar posisinya, maka tanda operasinya berubah menjadi perkalian. Nah, masih ingat kan aturan perkalian dalam operasi ini, dalam media ini? Jadi aturan perkaliannya pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Pertama kita kalikan dulu pembilangnya, yaitu 5 dikali 2, jadi 5-nya sebanyak 2 kali. Nah, dari dapatkan 5-nya sebanyak 2 kali, kita cari panjang 5-nya sebanyak 2 kali ini yang sama panjangnya dengan batang-batang lainnya. Itu sama dengan batang 10. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita kalikan penyebut dikali penyebut. Nah, di sini penyebutnya ada 4 dikalikan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kita cari panjang 4 ditambah 4 ditambah 4 ini dengan batang-batang lainnya, yaitu dengan batang, kita coba dengan batang 10. Ternyata masih kurang kan? Terus kita coba dengan batang 3. Ternyata berlebih. Jadi kita gunakan batang yang lebih kecil dari 3, yaitu batang nomor 2. Nah, di sini batang 4 ditambah 4 tambah 4 sama dengan batang 10 ditambah 2. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, jadi hasil pembagian dari 5/4 dibagi dengan 3/2 yaitu 10/12.
Nah, nilai 10/12 ini senilai dengan pecahan bernilai 5/6. Maka didapat dua hasil, yaitu 10/12 atau 5/6. Sekian dari Ibu. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan contoh kedua tentang operasi pembagian, di mana Ibu memiliki soal 4/7 dibagi dengan 5/7. Nah, aturannya tadi, kita lihat pecahan keduanya, lalu kita ubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Nah, setelah diubah posisinya, kita rubah tandanya menjadi perkalian. Nah, setelah itu kita gunakan aturan perkalian, yaitu aturannya pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Pertama kita kalikan dulu pembilangnya, yaitu 4 dikali dengan 7. Jadi 4-nya sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nilai dari 4 sebanyak 7 kali ini akan sama dengan 10 untuk 1 batang, 2 batang, dan 8. Jadi 4 dikali 7 sama dengan 28. Nah, untuk penyebutnya yaitu 7 dikali dengan 5. Jadi 7-nya sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 7 sebanyak 5 kali ini akan sama nilainya dengan 1, 3 batang oranye dan 1 batang bening, yaitu 35. Jadi hasil dari pembagian 4/7 dibagi 5/7 yaitu 28/35. Nah, 28/35 ini senilai dengan 4/5. Jadi jawaban untuk 4/7 dibagi 5/7 ada 2, bisa dengan 28/35 atau 4/5. Sekian video presentasi dari kelompok 6. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi kita mau take video. Gelap juga. Bye bye.